Bisa dipahami ya terkait pada peta penggunaan lahan. Nah, di pertemuan sekarang, kami akan lanjutkan materi dari, rangkaian materi sesuai pada, perangkat silabus selama 1 semester ini, yaitu pada materi di pertemuan 12, yaitu peta kemiringan lereng. Apakah dari rekan-rekan sudah mengetahui apa itu peta kemiringan lereng? Sebelumnya, Pak Tio sudah menjelaskan dari, peta kontur ya kan? Nah, itu kan kontur bisa menjadi penggambaran dari kemiringan lereng, ya. Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam terkait pada lereng itu apa sih? Ya, kemiringan lereng itu apa? Terus, sebetulnya pada materi hari ini itu berkaitan pada materi, geomorfologi. Pak Erwin, sudah disampaikan belum? Halo? Baru sampai proses pembentukan Belum, Bu, batuan, Bu. belum disampaikan. Oh, masih proses nih, mungkin nanti ya, oleh Pak Erwin pun akan disampaikan terkait pada lereng-lereng, bentukan-bentukannya seperti apa, morfologinya, ya. Sebelum masuk saya menjelaskan lebih mendalam, bagaimana? Ada yang tahu, apa itu kemiringan lereng? Atau kalian sudah pernah melihat peta kemiringan lereng? Ada yang sudah atau belum? Mungkin kemarin di saat kalian download peta penggunaan lahan, izin kebuka, apa ini, ternyata peta kemiringan lereng. Ada nggak? Tidak ada? Tidak ada Diana? Lihat tidak? Belum pernah Diana? Belum, Ibu. Oke. Ya. Saya akan share screen-nya terkait materi yang disampaikan di pertemuan 12 ini, ya. Nah, pengertian kemiringan lereng. Apabila, saya menjelaskan suaranya kurang jelas atau seperti apa, silahkan langsung bicara saja karena ini tertutup oleh share screen-nya ya kan, slideshow-nya, jangan di-chat ya. Jadi, sebelum kita mendalami mengetahui apa itu peta kemiringan lereng, kita, secara teori ya, secara konsep kita harus mengetahui dulu meskipun nanti akan dijelaskan kembali di mata kuliah, lain seperti mata kuliah geomorfologi ya, terkait pada, bentukan-bentukan permukaan bumi. Nah, kemiringan lereng di sini pengertiannya itu ada menurut Ridwana pada tahun 2019, yang di mana makna dari atau arti dari lereng itu sendiri adalah kenampakan permukaan alam yang disebabkan adanya beda tinggi. Nah, kalau misalnya bentukan lahan tidak ada bedanya, tidak ada bandingannya, itu belum tentu bisa dikatakan lereng karena lereng itu harus ada perbedaan dari ketinggian dari bentukan permukaan bumi ya. Entah itu, gunung, entah itu bukit, entah itu bentukan-bentukan permukaan bumi lainnya. Nah, di sini kita harus mengetahui adanya suatu perbedaan tinggi. Nah, kita melihat perbedaan tinggi ini dilihat pada dua sisi atau dua tempat. Nah, apabila perbedaan pada dua tempat tersebut itu dibandingkan dengan jarak lurus mendatar, nah sehingga akan diperoleh besaran kemiringan lerengnya itu akan berapa. Jadi kita harus ada perbandingan dari kedua tempat atau kedua sisi yang akan dibandingkan untuk mengetahui berapa sih derajat kemiringan lereng itu ya.
Biasanya kemiringan lereng dinyatakan dengan derajat ya, atau dengan persen, atau dengan ya biasanya derajat ya, berapa derajat. Entah 45 derajat atau 15 atau berapa ya. Nah, kita akan mengetahuinya karena dari kemiringan lereng pun kita akan ada hitung-hitungannya ya. Ternyata pusing juga ya kuliah di geografi itu ada hitungannya ya, ada matematikanya, kemudian ada kimianya, ada fisikanya. Ya, dinikmati saja ya kondisi tersebut ya. Insya Allah kalian akan menjadi lebih baik lagi lah ya. Nah, begitu dari pengertian lereng menurut Ridwana pada tahun 2019. Ternyata beliau mengemukakan, menjelaskan terkait pada lereng tersebut adanya suatu perbedaan ketinggian. Nah, yang selanjutnya itu menurut Arsyad pada tahun 2000 ya. Di sini menjelaskan ya bahwa kemiringan lereng itu menunjukkan besaran sudut lereng dalam persen atau derajat. Nah, tadi saya katakan hitungan dari kemiringan lereng itu biasanya dalam persen atau derajat. Nah, di sini menurut Arsyad bahwa kemiringan lereng itu ditentukan adanya suatu dua titik. Nah, sama menurut tadi Ridwana bahwa adanya suatu perbandingan antara dua ketinggian atau dua tempat atau dua sisi. Nah, Arsyad pun menyatakan hal yang sama. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih 10 meter, nah membentuk lereng 10%. Nah, di sini kecuraman lerengnya itu 100% sama dengan kecuraman 45 derajat. Nanti daripada kedua sisi itu kita melihat mana yang menjadi perbandingan. Misalnya titik A ya, dengan tadi horizontalnya 100 meter. Nah, selisihnya itu 10 meter, berarti selisih atau ukuran horizontal tempat yang bandingannya itu adalah berukuran berapa? 10, 90 meter. Karena kan tadi dari horizontal 100 meter itu mempunyai selisih tinggi 10 meter. Jadi satu lerengnya itu yang satu 100 meter, yang satunya lagi adalah 90 meter. Nah, di sini itu akan membentuk suatu kecuraman lereng ya. Kecuraman lerengnya itu 45 derajat. Nah, untuk menghitung hal itu nanti kita ada rumus-rumusnya, ada hitungan-hitungannya seperti apa dan bagaimana ya. Di sini akan lanjut dulu ya. Nah, inilah bentukan-bentukan contoh lereng. Nah, ada yang tahu ini di mana? Pernah rekan-rekan ke sini? Mungkin yang suka naik gunung, menjelajah ya. Kemarin Pak Tio sudah ke Sikunir. Bagaimana Pak Tio kecuraman lerengnya? Nah, seperti itu nanti berbagi pengalaman Pak Tio karena hobinya naik gunung ya, membandingkan bagaimana sih orang-orang ya, orang-orang pendaki gunung itu untuk mendaki gunung lebih mudah tanpa resiko tinggi itu. Nah, itu ada teknik-tekniknya ya. Ada tekniknya, harus melalui kondisi yang seperti apa untuk mencapai ke puncak gunung. Ya, seperti itu. Ke Gunung Galunggung pun sama ya. Tapi mungkin kalau ke Gunung Galunggung dimudahkan dengan ada tangga ya kan. Tapi kalau orang geografi nggak naik tangga untuk mencapai Kawah Galunggung. Kita menyusuri ya kan, menyusuri hutan-hutannya ya. Terus jalur-jalurnya pun mencari jalur yang tepat, yang enak ya kan, yang safety ya kan. Karena ya itulah, kalau mendaki gunung penuh dengan resiko, tantangannya itu luar biasa. Nah, orang-orang pencipta alam pun sama ya kan, mereka punya ilmu-ilmunya ya untuk mendaki gunung itu seperti apa, melewati. Nah,
Misal contoh yang gunung yang kalian lihat di slideshow ya, yang ini, yang screen ini, kalau kalian ingin menggapai ke atas sini, ke kawah ya, kalian melewati mana? Ini dengan kemiringan lereng yang lumayan nih ya, yang cukup terjal. Lewati mana ini? Ada yang tahu tidak? Halo? Halo? Tidak, Bu, tidak tahu. Tidak Tidak tahu. tahu. Ini suara ke saya agak lup-lup ya, cuaca mungkin ya, sinyalnya kurang tidak bersahabat, sudah mulai hujan ya. Nah, kemudian ini tuh, ini yang menjadi contoh-contoh lerengnya ya, kita penampakan sawah. Nah, ini yang sangat curam, terjal ya, lereng-lerengnya. Nah, sebagai pendaki gunung mungkin akan naik ke gunungnya atas, kita cari yang agak landai ya lerengnya, karena untuk meminimalisir resiko yang terjadi ya, bisa keliling ke sini ya, naik ke sini. Nah, selanjutnya, nah ini pun lerengnya, ini membentuk sudut ya, adanya perbedaan ketinggian ya antara sisi A dengan sisi B. Nah inilah contoh-contoh lereng. Kalau kalian ke Bromo, mungkin tadi yang slide yang pertama ya, gambar pertama yang main ke Bromo, Gunung Batu ya, itu lereng-lerengnya lumayan ya, sangat curam, sangat terjal. Kalau Galunggung sih agak ringan, tidak terlalu terjal ya. Jadi banyak wilayah-wilayah atau bentukan lahannya itu yang landai-landai untuk mencapai ke puncak Gunung Galunggung ke kawahnya. Nah tadi saya bilang karena untuk menghitung kemiringan lereng itu ada perhitungannya. Ini yang menjadi rumus dari kemiringan lereng ya. Peta kelas kemiringan lereng diperoleh melalui interpretasi peta RBI dengan metode pembuatan peta kemiringan lereng yang dikemukakan oleh Wentworth dengan rumusnya seperti ini. Dalam kurung N kurang 1, kali titik ini adalah kali ya. Titik atau kali. Dibagi akar 2A kuadrat kali skala kali 100%. Yang dimana N-nya itu adalah jumlah kontur yang memotong diagonal ya. Di pertemuan minggu lalu ya terkait pada kontur itu sudah dibahas oleh Pak Tio ya, bagaimana garis-garis kontur yang bisa dihitung ya terkait pada kerapatannya, kerenggangannya. Nah, terus nanti kalau kita luring ya kan, kita akan melihat jumlah kontur dari peta RBI yang ada di lab geografi. Kita akan belajar bagaimana memotong diagonal pada garis kontur ya. Nah, sehingga bisa dihitung jumlahnya itu berapa jumlah kontur yang memotong diagonalnya. Dan KI itu adalah kontur intervalnya ya. Dan A itu adalah panjang diagonalnya. Mungkin dari nanti Pak Tio akan menjelaskan terkait pada hal ini ya. Mudah-mudahan sih Pak Tio bisa menjelaskan, langsung men-sharekan peta RBI-nya sehingga bagaimana sih cara kita menentukan jumlah kontur yang memotong diagonalnya dan kontur intervalnya seperti apa. Nah, inilah ya dari rumus kemiringan lereng sehingga bisa diambil dalam
satuan persen. Seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Contohnya, jika skala petanya itu adalah 1/25.000, maka N-nya itu adalah 10, karena kemudian kan rumusnya N kurang 1 ya. 10 kurang 1 dikali 12,5 yang dimana 12,5 itu adalah apa tadi? Ya. Terus kemudian yang A itu terkait pada jadikan 2 kali A kuadrat kali 250. 2 kali 2,82 dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan yang ini dulu. Nanti hasil dari kuadratnya itu dikali yang ini. Jangan semuanya 2 kali 2,82 kuadrat kali 250. Baru dihasilkan di akar kuadratkan. Tapi kondisinya dikalikan dulu yang ini, baru hasil dari kuadrat ini dikali 250 ya, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Dan hasilnya akan mendapatkan hasil 11,25%. Nah, dalam kemiringan lereng itu ada beberapa klasifikasi kemiringan lereng. Nah, ini pun akan disampaikan di mata kuliah geomorfologi terkait pada klasifikasi kemiringan lereng ya, yang dimana ada kelas-kelasnya ya. Jika N ya, N1, 2 tadi N terkait pada kontur garis diagonal ya. Kemudian melihat dari kemiringan lerengnya. Nah, di saat kita menghasilkan kemiringan lereng itu ada 1,25, kelas kemiringan lerengnya itu ada di kelas 1. Nah, dan seterusnya. Ini sumber pada klasifikasi kemiringan lereng ini ada pada buku Sugandi pada tahun 2018. Nah, ini klasifikasi dari kemiringan lereng ya. Nah, dari klasifikasi ini kita bisa mengetahui bagaimana kondisi lereng tersebut, sangat terjal ya, curam atau seperti apa. Nah, yang menunjukkan semakin besar kemiringan lereng itu menunjukkan bahwa lereng tersebut semakin curam ya, berbahaya, karena ya kan kondisinya dari kondisi kemiringan lereng itu dilihat dari persen. Kalau dari derajat pun kita bisa mengetahuinya ya. Nah, ini ya. Dari hal tersebut kan ini. Nah, di kelas 1 itu adalah datar. Berarti tadi dari klasifikasi lereng 5 itu yang bergelombang ya. Terus 2 sampai 5 itu adalah datar melandai ya. 5 sampai 8 dengan kelas kemiringan lereng 3 landai. 8 sampai 12 ya, kelas kemiringan lerengnya 4 landai bergelombang. 12 sampai 16 ada di kelas 5 itu bergelombang. Kemudian 16 sampai 20 di kelas 6 itu perbukitan, dan semakin tinggi lagi itu curam ya, berbahaya. Jadi di sini kita bisa mengetahui dari kelas-kelas tersebut ya, bagaimana kondisi dari kemiringan lereng tersebut ya. Nah, ini pun sama ya. Dari menurut pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah sumbernya ya. Sebetulnya sama-sama saja seperti ya dari sumber yang tadi, yang bagaimana cara menggambarkan klasifikasi dari kemiringan lereng tersebut ya. 0 sampai 8, tapi ini skornya itu sangat tinggi sekali. Kalau tadi kan skor-skornya itu kecil ya kan. Nah, melihat yang tadi ya kan kecil-kecil.
Kalau menurut konservasi lahan tanah yang tadi, itu di skor 8 itu menandakan datar. Kalau di sini kan sudah menandakan landai bergelombang. Nah, karena ini 0 sampai 8 ini kan datar. Tapi kalau di tadi yang sumber yang tadi 8 sampai 15 kan sudah menunjukkan curam. Tapi kalau di sini itu menandakan landai. Baru ke 25 ke atas itu menandakan bahwa lereng tersebut sangat curam ya. Untuk klasifikasi kemiringan lereng silahkan kalian ambil saja dari sumber yang mana maunya ya kan. Nah, sumber kemiringan lereng dengan dari pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah ini mungkin dari rumusannya itu akan berbeda seperti apa sehingga memunculkan skornya itu tinggi-tinggi. Nah, beda seperti yang tadi kecil ya kan dari 0 ya sampai 25 itu ya seperti itu. Nah, ini pun sama. Ini menurut Arsyad ya. Sitanala Arsad 1989 ya terkait pada klasifikasi kemiringan lereng ya 0 sampai 3 datar 3 sampai 8. Nah, dalam bentukan kemiringan lereng ini dikaitkan pada peta penggunaan lahan sebetulnya kalian bisa lebih menginterpretasi peta penggunaan lahan secara lebih mendalam, ya kan? Kalau peta tersebut sangat spesifik, sangat komplit, yang dimana adanya garis-garis konturnya seperti apa dan bagaimana. Nanti kalian di saat akan menjelaskan, menganalisis, menginterpretasi dari peta yang kalian baca, itu kita bisa memudahkan di saat kemiringan lereng seperti ini dengan penggunaan lahannya seperti apa, bagaimana, ya kan? Seperti perkebunan, misal kelapa sawit. Nah, ada pada kemiringan lereng yang di mana cocoknya, kondisi morfologinya yang seperti apa. Nah, seperti itu. Terus kebun, tegalan, ya kan? Terus pertanian-pertanian lainnya, nah kalian bisa lebih memahami secara lebih spesifik, lebih mendalam. Sebetulnya setiap petanya harus bisa memberikan informasi yang lebih akurat lagi, yang lebih detail lagi, yang lebih jelas lagi, sehingga pembaca peta itu memahami makna dari peta yang dibacanya itu seperti apa. Di saat penggunaan lahan menggambarkan pada peta tersebut itu hijau, misal ya, menyatakan yang hijau itu adalah kebun. Nah, kita harus tahu. Nah, apabila ada garis kontur pada peta tersebut, ada pada ketinggian berapa ini, ya kan? Lerengnya, curamnya, cocok tidak ya jenis pertanian yang ditanam di daerah tersebut. Nah, itu sebetulnya saling berkaitan ya satu dengan lainnya peta itu ya kan. Kalau kalian memahami lebih mendalam terkait kondisi hal-hal pada peta yang kalian baca. Nah, dari saya gitu, Pak Tio mungkin ada tambahan penjelasan terkait pada kemiringan lereng, mungkin dikuatkan pada kondisi petanya dan tadi terkait pada perhitungannya Pak Tio. Mangga. Oke, siap Bu. Mungkin saya bisa share screen dari sini ya. Sudah nampak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Untuk pertemuan betina sudah menyampaikan terkait dengan kemiringan lereng. Nah, di sini saya akan sedikit penguatan terkait dengan
perhitungan. Jadi rekan-rekan siap kalkulatornya. Kalkulatornya siap. Putus-putus Pak Tio. Oh, putus-putus. Ya, terjelas. Sekarang sudah Bu? Kirang. Oke, nah, Nah, jelas. jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Rekan-rekan siapkan catatannya, kemudian siapkan kalkulatornya. Kalkulatornya bisa di HP. Kalau yang belum download yang namanya Panekal. Di App Store bisa, di Play Store juga bisa. Itu ada yang namanya kalkulator Panekal. Nanti bisa di-download dulu, silakan sambil berjalan. Nah, ini tadi Bu Tina menjelaskan, ini tuh kalau tidak salah di Gunung Merbabu ya, di Gunung Merbabu. Jadi kenampakan dari base camp terakhir menuju ke puncak itu seperti ini. Jadi ketika mendaki Merbabu, kalian buka tenda di sini, akhir kemudian kalian bisa lewat ke puncak dari sini. Puncaknya. Nah, ini lihat dari puncak ke bawah ini merupakan lereng gitu kan. Jadi lereng itu merupakan beda tinggi antara satu tempat dengan tempat yang lain, yang di tengah-tengahnya itu disebutnya lereng. Gitu. Jadi yang menghubungkan perbedaan tinggi antara dua tempat itu disebutnya lereng. Oke. Kemudian yang ini, kalau ini biasa orang menyebutnya sebagai Bukit Teletabis. Wilayahnya itu sendiri di Nusa Tenggara Barat, di kaki Gunung Rinjani ya, di Sembalun. Ini di Sembalun, di kaki Gunung Rinjani. Kalau kalian Rinjani itu pasti lewat sini jika via Sembalun. Jadi lerengnya yang mana? Lerengnya itu yang ini nih. Yang ini lereng, ini juga lereng ke bawah. Kalau sawah ini bukan lereng karena dia posisinya datar, gitu kan? Ingat kalau lereng posisinya miring. Nah, kalau yang gambar terakhir yang ini di kaki Gunung Alpen ya, di Gunung Alpen di Eropa bagian selatan. Jadi mereka punya trek hiking seperti ini. Kenapa mereka nggak lewat sini treknya lewat lereng? Ada yang tahu kenapa mereka harus lewat bawah ke sini? Kenapa? Terlalu curam. Terlalu curam, ya itu alasan yang paling utama, betul. Terlalu curam. Kalau lewat sini, lewat pinggir-pinggir lereng itu terlalu curam. Makanya di situ kemampuan orang dalam menganalisis wilayah, misalnya membuat jalan, membuat jalur, segala macam itu harus berbasis dengan geografi gitu. Jadi kita pun tidak salah dalam menentukan kira-kira jalur yang aman, jalur yang cepat untuk mencapai sebuah tujuan itu kemana. Jangan sampai kita memotong lereng untuk mempercepat tujuan, karena itu sangat berbahaya sebetulnya. Ini lereng, di kiri kanannya adalah lereng, di bawahnya adalah lembaga. Jadi mereka lebih memilih lewat lembaga, karena lebih datar atau lebih tidak curam ya. Oke, sekarang ke perhitungannya. Tadi Bu Tina sudah menjelaskan ketika kita ingin mencari terkait dengan kemiringan lereng, maka metode yang digunakan adalah metode Wenroth ya. Itu bagaimana cara bacanya saya pun masih bingung. Tapi yang jelas nulisnya tuh Wenroth ya, Wenroth. Jadi metode ini tuh seperti ini. Kalau kalian melihat langsung ke rumus ini, itu pasti akan bingung. M-nya itu dari mana dapatnya, misalnya kan. Kemudian A itu dari mana. Kalaupun melihat ke keterangan yang ini, apakah ada yang ditanyakan dulu nggak? Ketika kalian melihat rumus ini, kemudian melihat keterangan, ada yang bingung nggak? Atau sudah paham? Kalau sudah paham, saya tidak akan menjelaskan gitu ya. Bingung, Pak. Bingung, Pak. Yang panjang diagonal sama jumlah kontur paling, Pak. Yang panjang diagonal sama Jumlah kontur. jumlah kontur. Oke. Kalau kontur interval sudah tahu ya.
garis skala dibagi berapa? 2000. 2000. Nah, ini sebelum saya jelaskan jumlah kontur yang memotong diagonal sama panjang diagonalnya berapa. Di sini ada yang disebut 1 nih. N-1. 1 itu apa? Ada yang tahu 1 apa? Konstantanya. Konstanta, Pak. Matematika, betul. Itu namanya konstanta atau ketetapan. Atau bahasa gampangnya mah itu udah dari rumusnya, dari sononya gitu ya. Jadi kalian sudah tidak usah mempertanyakan lagi 1 itu apa. Kalau tadi itu kontur interval, kemudian 2A kuadrat diakarkan, hasilnya dikali skala. Gitu ya cara hitungnya. Jadi N-1 dulu dihitung, kemudian dikali interval kontur, hasilnya dibagi 2A kuadrat diakarkan dikali skala. Nanti hasilnya dikali 100%. Oke, kita akan belajar bagaimana cara mencari jumlah kontur yang memotong diagonal. Sebentar ya. Jumlah kontur yang memotong diagonal. Oke, sudah nampak whiteboard-nya? Udah, Pak. Ya, Pak. Udah, Pak. Masih ingat Karpak? Masih. Masih. Oke, Karpak itu adalah kotak yang terletak di dalam peta ya. Misalnya ini adalah satu karpak. Oke, misalnya ini satu karpak. Kemudian skala petanya itu 1:20. Sulit nulis angkanya. Apa 1:25.000 skalanya gitu kan. Ini karpaknya. Dalam rumusnya, kalau peta 1:25.000 RBI, itu dia panjang karpaknya itu adalah 4 cm. Kurang lebih ya. Tepatnya itu 4 kurang sedikit sebetulnya. Kalau petanya kalian printnya benar gitu. 4 cm panjangnya. Lebarnya pun sama, 4 cm. Sekarang yang akan kalian cari adalah jumlah kontur yang memotong garis diagonal. Nah, caranya gini. Dalam sebuah peta RBI itu kan ada garis kontur. Saya gambarkan seperti ini garis konturnya. Ya. Misal ya, saya kasih contohnya seperti ini. Agak repot ya gambar di sini, enak di papan tulis sebetulnya. Oke, ini misalnya garis kontur. Cara mencari jumlah garis kontur yang berpotongan dengan diagonal itu kalian tinggal bagi karpak ini ke dalam 4 bagian. Seperti ini. Harus lurus ya, kalau dipraktekkan ini harus lurus garisnya. Oke, bagi seperti ini, itu langkah pertamanya. Kemudian kalian bikin garis diagonal di sini. Susah. Oke. Ini. Paham sampai sini? Jadi kalian melihat sebuah karpak, kemudian kalian bagi 4 dulu, lalu beri garis diagonal. Garis diagonal itu garis yang melintang ya. Terus kalian hitung berapa jumlah kontur yang terpotong oleh garis diagonal. Kalian fokusnya ke salah satu kotak.
Misal kita akan mengkaji kotak yang ini nih. Kita akan mengkaji kotak yang ini. Kira-kira yang terpotong oleh satu garis diagonal ada berapa? 1, 4. 3, 4. Oke. Garis diagonal yang ini memotong 4 garis kontur. Sekarang yang kirinya yang ini. Berapa garis kontur yang terpotong? Ada nggak? Yang dari kiri atas ke kanan bawah yang ini diagonal. Ada yang terpotong nggak? Ada Pak. 2. 2. 2, Pak. 2. Ada, Pak. Hah? Gimana? Bisa Itu dilanjutkan? mah berhimpit bukan, Pak? Berhimpit juga memotong, tapi kan Oh iya. di sini kan memotong nih. Yang pertama yang ini, yang terpotong. Kemudian ya ini. Inisial saya kelihatan di kamera kalian? Kelihatan, Pak. Oke, berarti kalau yang garis dari kiri atas ke kanan bawah itu memotong 2 garis kontur. Garis diagonal yang dari kanan atas ke kiri bawah yang ini itu memotong 4 garis kontur. Berarti jumlah kontur yang terpotong oleh garis diagonal di kotak yang ini itu adalah 4. Ambil yang paling besar. Oke. Kalau yang garis yang satunya lagi misalnya memotongnya 6, berarti ambilnya yang 6. Jadi ambil yang paling besar gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita coba ke kotak yang kedua, yang ini misalnya. Diagonal pertama dari kanan atas ke kiri bawah. Berapa garis yang terpotong? 4. 4. 4, Pak. 4, Pak. 4, Pak. Oke, yang garis yang dari kiri atas ke kanan bawah ada berapa? Ada 2. 2, Pak. 2. Ada 2. Berarti kotak ini yang terpotong garis konturnya oleh diagonal itu jumlahnya ada 2. Gitu. Nah, sampai situ? Paham, Pak. Oke, kita coba lagi yang ini, yang kotak di kanan bawah. Yang terpotong sama diagonal kanan atas ke kiri bawah berapa? 5. Ada 5, Pak. 5, Pak. 5 ya? 5. Kalau yang dari diagonal kiri atas ke kanan bawah? Ada 1. 1, Pak. Berarti kotak yang ini garis yang terpotongnya adalah 5. Ada 5. Gitu. Satu lagi, penasaran? Dari diagonal kiri atas ke kanan bawah, ada berapa yang terpotong? Ada 3. 2, 3. 3 ya, Mas ya. Oke. Yang ini diagonal dari kanan atas ke kiri bawah? 4. Ada 4. 5. 5. Pak, 5. 5, Pak. 2, 3, 4, 4. 5. 4. Kenapa 4? Karena yang bawah ini dia tidak terpotong. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Gitu, bukan 3, bukan 5, sorry. Ya. Tidak terhimpit ya, Pak. Sampai sini. Ini cara untuk mendapatkan jumlah garis kontur yang terpotong oleh diagonal. Nah, biasanya suka terdapat beberapa kekeliruan. Saya kasih contohnya gini. Misalnya ini ada garis diagonal nih. Terus ada garis kontur. Ini berapa garis kontur yang terpotong? 3. Ada 3. 3. 3, Pak. 2. 3. Ada 3, Pak. 3. Ada 3. 3. 4. Oke. Biasanya yang suka 3. keliru itu di sini. Kenapa? Jika masih satu garis kontur,
walaupun dia beberapa kali terpotong oleh diagonalnya, itu masih dihitung satu gitu. Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke, misalnya ini kalau kita hitung secara awam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis kontur yang terpotong. Itu jika kita menghitung secara awam, belum tahu gitu ya. Tapi jika kita tahu teorinya, bukan 6 yang terpotong, tapi cuma 3. ya, 3, Pak. ini dan ini itu masih satu garis Kontur. jawabannya. Kontur. Ada 3. Oke. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Bisa. Kita lanjutkan. Apalagi yang bingung? Panjang diagonal ya. Cara mencari panjang diagonal. Cara mencari panjang diagonal itu kita tinggal pakai rumus segitiga sama kaki. Misal, kan diagonal itu yang ini ya. Yang ini diagonal. Jika 4 cm total panjang dari karpatnya, berarti satu kotaknya berapa panjang karpatnya? 2. Ya kan? Kita kan mau hitung yang ini kan? Kita pindahkan ke 2. Gitu. Karena kita bagi 4, satu karpatnya berarti satu kotak kecilnya 2 cm. Nah, panjang diagonal yang ininya berapa? Gitu kan, kalau yang atas 2, kiri 2, bawah 2, dan sebelah kanan 2. Jawabannya adalah 2,82. Ini pakai rumus Pitagoras. Kalian cari aja rumus Pitagorasnya, saya lupa. Yang jelas hasilnya 2,82 kalau misalnya kakinya 2 cm. Oke. Kalau misalnya di sininya 10 cm, 15 cm, tinggal hitung saja kira-kira panjang diagonalnya berapa. Pakai rumus Pitagoras. Oke. Sampai situ dulu. Kita coba untuk menghitung dimasukkan ke rumus yang barusan. Ingat-ingat ya, kita misalnya ingin menghitung kotak yang ini. Mau dimasukkan ke rumus. Berarti jumlah kontur yang terpotongnya berapa? Ada 4. 4, Pak. 4. Ada 4. Kontur intervalnya berapa? KI-nya? Ayo. KI-nya berapa? Tahu KI apa? 12,5, Pak. 12,5. Dari mana? Dari mana itu? Kalau dibagi 2.000, Pak. Kalau bagi 2.000, 25.000 dibagi 2.000. 12,5. Betul. Panjang diagonalnya berapa? 2,82. 2,82. 2,82. 2,82. Nah, dari angka ini kalian coba masukkan ke rumus. Coba hitung sendiri. Nah, kalkulatornya ada ya, di HP ada. Silahkan pakai. N sama dengan 4, artinya 12,5. Kemudian A-nya itu 2,82. Silakan kalian masukkan ke rumus. Sudah? Sedang. Ini ya, rumusnya yang ini, N-1
Oke, sudah itu. Sudah, ada yang tanyakan? Atau masih menghitung? 3,75 bukan, Pak? 3,75. Apa satuannya? Persen. Persen, Pak. 0,375. Ada yang 0,375, ada yang 3,75. Yang betul yang mana? 0,0375. Oke. Sebelum dilanjut, saya ingin ngasih tahu di sini ada satu hal yang mungkin kalian bingung. Ini kan skala petanya 1:25.000. Tapi kenapa yang muncul di sini angkanya 250 gitu? Bukan 25.000. Paham nggak itu? Paham, Pak. Gimana itu teh, Pak? Saya bingung di sananya. Kurang paham, Pak. 25.000 yang muncul di bawah sini bukan 250. Tapi karena rumusnya seperti ini, maka si skalanya itu dia di convert dulu ke meter. Oke,
si skalanya itu dia dikonvert dulu ke meter. Berarti kalau 25.000 cm itu dia berapa meter, ya kan? Hasilnya ada 650. Atau paling enggak biar gampang gini lah, jika angka skalanya sekian tinggal dikurangi nolnya 2 aja rumusnya gitu, biar gampang inget-ingetnya. Lalu masukkan hasilnya ke rumus. Kalau 100.000 jadi berapa di rumus? 1. Jadi 1000. 1000. Berarti di rumusnya tinggal 1000 gitu. Biar gampangnya gitulah, biar gampang diingat. Skala dikurangi nolnya 2 baru masukkan ke berapa isinya jadinya 0,0375. 3,75. 3,76%. ya 3,76. kita cek. Oke, di sini kelihatan kamera saya. Saya sudah menghitungnya seperti ini. Belum kelihatan, Pak. Di kamera saya. Kelihatan, Pak. Berapa sih? Kelihatan, Pak. 3,75%. 3,75%, Pak. Oke. Oke. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya ya kita coba aja ya. Sekarang kita coba ngitung. Rumusnya itu ini di clear ya. Udah dipoto ini atau masih ingat? Oke. Di clear, kemudian rumusnya itu adalah ya, tulis di sini tuh N min 1 terus dikali kontur interval, gitu kan ya? Per kemudian di sininya 2A pangkat 2. 2A kuadrat. Kali Skala. Susah. Skala. Di sini dikali 100. Oke. Hasilnya itu N-nya berapa tadi? 4. Ketika N 4 dikurangi 1 berarti kan 3. Ya kan? Kemudian 3 itu dikali KI, kontur interval. 3 dikali 12,5. Hasilnya berapa? 37,5. 37,5, Pak. Per 2A kuadrat. A kuadrat itu berarti 2,82 dikali 2 dulu. Dikali 2,2 kali 82 lagi. Terus dikali 2 hasilnya. Tahu kan cara ngitung kuadrat? 2,82 kali 2,82 hasilnya dikali 2. Sama dengan 4. 16. 3,98. Akar 16, Pak. Hasilnya 4. Akar 16 kurang sebetulnya. Tidak bulat 16, tapi dibulatkan ke 16 ya. Dikali skalanya dikurangi 0,2 tinggal 250 kali 100. Berarti akar 16 itu berapa? 4 ya. 4 kali 250 berapa? 1000. 1000. 1000. 1000 betul. Kali 100%. Berarti di sininya 0,037
5 dikali 100. Hasilnya 3,75%. Seperti ini cara hitungnya. Oke? Ada yang masih bingung? Matematika? Saya mengerti yang di sini tidak semuanya dari IPA. Saya sendiri pun dari IPS sebetulnya. Tapi kalau ini masih hitungannya masih sederhana. Dalam artian bukan matematika yang rumit gitu. Jadi bisa lah dipahami oleh IPS, oleh IPA pun bisa. Oleh IPA, oleh IPS pun bisa maksudnya. Ada yang tanyakan? Yang ini. Bapak mohon maaf. Jumlah kontur yang memotong diagonalnya jadi berapa, Pak? 4. Tadi kan kita contohnya 4 ya. Yang tadi saya gambarkan yang awal. Jadi 4 tuh N-nya tuh 4 jadinya. 4 min 1 berarti kan 3 kali kontur interval 12,5. 3 kali 12,5 sama dengan 375. 37,5. Makanya di sini 37,5. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang tanyakan terkait rumus ini? Bisa nggak? Pak, maaf ingin bertanya, Pak. Itu teh yang jumlahnya diambil teh yang terbesarnya, Pak. Yang N. Ya, yang N itu yang terbesar ya. Ya, yang N itu yang terbesar. Kan kita punya 2 diagonal kan? Yang menyilang. Cari dari 2 diagonal tersebut yang potongannya yang paling banyak yang mana? Yang ambilnya yang paling besar gitu. Jadi kan sudah ya pas awal itu. Oh iya, Pak. Siapa? Ada lagi? Nanti saya tanya random loh. Nanti saya tanya random ke siapapun dari kalian. Kalau yang tidak pasti terlihat. Itu yang 250 itu skala yang 25.000 ya, yang nolnya dihapus 2. Tuh. Oh, ya. Makasih, Pak. Kalau 2,82 itu dari mana, Pak? Tadi pusing aku. Bisa diulangi lagi, Pak. Yang mana? Yang 2,82. Ya, Pak. Oke. Perhatikan ya. Dalam satu karpak, jadi kan ini satu karpak nih. Skalanya tentu banding 25.000. Ya kalau skalanya lebih besar atau lebih kecil menyesuaikan ukuran karpaknya juga gitu ya. Kalau yang 1 banding 25.000 itu dia panjang karpaknya itu 4 cm. Itu udah ketetapan. Walaupun di aslinya, di peta aslinya tuh kurang sedikit dari 4. Tapi kita biar gampang dan memudahkan, dibulatkan aja ke 4. 4 cm juga lebarnya. Itu. Terus kan cara yang kedua itu setelah ini, kalian harus memotong karpak ini menjadi berapa tadi? Halo? Jadi berapa? Jadi 4, Pak. 4 bagian. 4. Jadi 4 bagian. Kalau sambil diingat-ingat kembali jadi 4 seperti ini. Otomatis si ukuran kotak yang kecilnya itu berapa kali berapa? 2 kali 2, Pak. 2 kali 2. Ya kan? 2. Ini 2 gitu. Terus kotak ini kita pindahkan ke sini misalnya. Ini kotaknya yang kecil itu. Nah, 2,82 itu dari mana? Dari kotak yang kecil ini, karena ini panjang kali lebarnya 2 cm kali 2 cm, si 2,82 itu dihasilkan dari panjang garis hijau diagonal ini. Rumusnya itu pakai rumus Pitagoras.
Rumus segitiga sama kaki juga bisa. Masih ingat rumus segitiga sama kaki? Nih misalnya ini segitiga seperti ini. Diagonal itu kan yang ini. Ya kan? Yang ininya 2, yang ininya 2. Diagonalnya berapa? Tinggal masukkan saja ke rumus. Hasilnya itu 82. gitu. Itu cara menghasilkan 2,82 yang berusaha. Ya. Oke. Ya kalau skalanya beda berarti diagonalnya pun bukan 2,82, menyesuaikan dengan nanti skalanya. Berapa? Kompaknya pun kan akan beda kalau skalanya beda. Gitu. Oke, ini mah biar gampang aja. Kita pakai yang 1/20.000 contohnya. Ada lagi yang ditanyakan? Yang masih bingung sebelum saya lanjutkan? Sebelum kita coba menghitung di peta RBI yang sebenarnya. Karena kalau udah masuk ke peta RBI yang sebenarnya cukup rumit juga karena gambarnya renyak gitu ya. So, silakan. Jadi kalian matangkan dulu perhitungannya baru kita coba nanti berhitung di peta RBI yang sebenarnya. Ayo. Bapak. Mau tanya, Pak. Anissa? Iya, Pak. Jadi kan akar 2A kuadrat. Nah, itu A-nya tuh dikuadratin dulu atau dikali 2 dulu? Itu perhitungan ya. Oke. Dalam matematika, yang duluan dihitung antara kali dan kuadrat itu adalah kuadrat dulu. Berarti 2,82 kali 2,82 dulu, baru hasilnya dikalikan 2. Nih, kalau dalam matematika tuh misalnya ada angkanya gini. Misalnya N-nya 4 dikali A kuadrat. Tadi kan gitu ya? Contoh yang tadi tuh. Ini cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya tuh yang ininya dulu. Hitung, misalnya yang ininya tuh 2,82, ya tinggal dikalikan lagi 2,82 kali 2,82, nanti hasilnya baru dikalikan ke 4. Gitu. Setelah itu baru di prosesnya gitu. Oke, Nisa? Iya, Pak. Yang tadi kan harusnya hasilnya 3,98 bukan 4 gitu, Pak. Soalnya Iya. komanya banyak. Iya, kan saya juga tadi bilang gitu. Ini angkanya bukan 4 bulan kata saya tuh, tapi kurang dari 4. Makanya untuk mempermudah kita bulatkan ke 4. Gitu. Oh gitu ya, Pak. Makasih, Pak. Oh. Ya, bisa? Jadi A-nya dulu dikuadratkan, baru nanti hasilnya dikalikan ke N. Gitu. Baru setelah itu dihitung, hasilnya diakarkan. Ya. Oke, ada lagi? Ini masih panjang nih. Pak mau tanya, kalau yang kontur interval itu yang mana? Lupa lagi, gak kecatat tadi saya. Cara menghasilkan kontur interval? Iya, yang KI di rumus itu. KI mah kan rumusnya udah dari dulu. Apa KI rumusnya yang lain? Sob, jawab. Skala dibagi 2.000, Pak. Skala dibagi 2.000. Skala dibagi 2.000. Itu rumusnya. Karena skalanya 25.000, makanya 25.000 dibagi 2.000. Hasilnya 12,5. Gitu. Terjawab? Ya Pak, alhamdulillah. Putus-putus tadi. Makasih Pak. Ada lagi? Ayo. Sebelum saya lanjutkan ada lagi? Tentang perhitungan ini aja dulu. Paham? Oke, saya anggap paham ya. Saya anggap paham. Nanti jangan merengek-rengek di UAS ya. Oke. Kita lihat sekarang peta RBI-nya. Nah.
Nampak? Nampak kota RW-nya? Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Sudah Pak. kelihatan. Alhamdulillah. Ada, Pak. Oke. Nah, sekarang kalian belajar untuk menghitung N-nya. Ayo. Gimana? Kan bingung kan, kata saya juga tadi ketika kita belajar praktis di drawing bor yang barusan yang putih mah gampang gitu kan, sederhana. Masuk ke peta aslinya seperti ini pasti liar gitu. Makanya kita belajar bagaimana caranya. Oke, kita coba ya. Kelihatan warnanya. Kita ambil satu karpak aja, yang ini misalnya ya. Kelihatan garis merahnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ada Pak tipis. Tapi terlalu tipis, Pak. Kurang tebal. Tebal. Oke. Lihat. Oh. Sudah. Ini ya. Kita anggap lurus saja. Kotak, satu kotak ya. Kita mau coba ngitung kotak yang ini. Terus setelah ini proses yang selanjutnya apa? Garis diagonal dari kanan atas ke Bagi bawah. 4. Bagi 4. Bagi 4. Kotaknya kita bagi 4. 4 bagian. Nah, ini dibagi 4. Oh, sorry. Sebelum dibagi 4, ini dulu. Sebelum didiagonalkan. Kelihatan walau tipis ya garis merahnya. Ya, Pak, kelihatan. Terus setelah itu ditulis diagonalnya. Ini diagonal. Kita ambil contoh satu. Yang ini aja dulu. Jangan dulu fokus ke yang lain, bisa lihat. Oke. Sekarang saya tanya. Diagonal yang dari kiri atas ke kanan bawah, kita sebut saja A ya. Itu dia memotong berapa garis kontur? Enam. 4, Pak. 5. Ayo, beda-beda. 9. 4. 6, Pak. 6, Pak. 6, Pak. 6. Ma. 6. Saya perbesar ya. Biar, sorry, kalau diperbesar jadi ngaco. Berapa? 4. Ma. Oke. 6, Pak. Kita lihat. 4, Pak. 4. Nih, coba. Pertama, 1 yang ini. Kelihatan panahnya? Kelihatan, Pak. Ada. Kelihatan, Pak. Itu 2. Yang ini masuk ke itu apa enggak? Masuk yang kedua itu. Masuk ke yang kedua, Pak. Ini masih garis kontur yang sama yang kedua. Karena kan dia nyambung ke sini. Tuh. Ya. Oke. Paham? Berarti yang ini tidak kehitung. Terus yang ini kehitung? Tidak, Pak. Tidak. Tidak Sama. Garis yang sama kedua. yang Ini kedua. masih garis kedua. Yang ini? Hitung. Yang itu Dihitung 3, dihitung, Pak. Pak. 3. Terus? Dihitung, Pak. Dihitung, Pak. 4. Ini ada sedikit lah. 4. Terus yang ini kehitung? Enggak. Tidak. Enggak. Ini? Tidak. Enggak, Pak. Tidak. Enggak. Enggak. Tidak.
Ini juga Tidak. Itu kehitung. Tidak, ini kan Pak. Tidak, Pak. Itu kan satu garis yang perempat. Tidak. Tidak. Iya. Tidak. Tidak. Iya. Enggak. Itu tidak. Tidak. ini Tidak. masuk Tidak, Apa enggak? Garis yang ketiga itu. Itu masuk ketiga, Pak. ya, masuk ketiga betul. Yang ini Enggak. Masuk yang kedua. ini masuk yang kedua garis ini. Berarti totalnya ada berapa? Ada 4. 4. 4. Ada 4, Pak. Bisa. Siap. Oke, itu baru satu diagonal. Diagonal satunya lagi, silangnya. Ada berapa? Oke, kita lihat dari atas. Ini 1, 12, Pak. terus yang ini ada nampal dikit 2, Tidak. terus yang ini gitu. Enggak, Pak. Satu garis yang satu. Yang satu. Yang satu. Garis yang satu itu. Yang ini? Iya. 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 Ini beda. Oke, ini ketiga berarti. Terus yang ini? 4. Termasuk, Pak. 4. 4. Oke, terus ini? Termasuk 5. 5. Yang ini? Termasuk 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9, 10, 11. Ada 11, Pak. 13. 12. 13. 11. 12 ya? 12, 13. 13. 13, Pak. 12. Kan ada yang 4, ada yang 13. Yang diambilnya yang mana? Yang 13. Yang 13. 11. 12. Banyak. Itu caranya, baru 13 dimasukkan ke rumus. Coba sekarang 13 itu masukkan ke rumus kalian. Saya kasih waktu 3 menit ya. Oh, potret. Bapak, maaf, skalanya berapa, Pak? 25.000. Baik, Pak. Ya. Dah beres? 15%, Bapak. 15%. 11. Pak. 15%. Yakin? Yakin. Yakin. 15%. Oke, sebentar. Oke,
Oke. 15% itu ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Udah gak usah dihitung lagi kan, udah pasti yang bawahnya 1000 gitu. Ya sudah, tinggal hitung yang atas sebagai 1000 kali 100%. Gitu. Biar cepat. 2,82-nya gak usah dihitung kalau skalanya sama 25.000. Kan tadi udah dihitung kan? Jadi biar cepat. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan tentang rumus ini? Bapak, maaf izin bertanya. Ya, enggak? Kalau panjang kanvasnya itu pasti tetap 4 cm ya, Pak? Ya, kalau petanya 1:25.000, itu dia udah pasti 4. Walaupun tidak bulat 4 tadi saya bilang, karena biasanya ada kesalahan dalam print peta. Kalau ukuran sesungguhnya itu sebetulnya 3,90 sentian lah, kurang dari 4, kurang dikit. Tapi dibulatkan saja ke 4 biar perhitungannya tidak terlalu rumit gitu. Oke. Itu kalau yang peta 1:25.000. Kita jangan terlalu fokus ke peta ukuran yang lain, karena saya di sini hanya akan memakai RBI peta 1:25.000. Itu peta yang paling umum dipakai di perkuliahan, dimanapun. Baik di UGM, baik di UI, dan kampus-kampus lain. Kalau belajar peta RBI, rata-rata pakainya 1:25.000. Makanya kalian gak usah risau nanti di UAS yang muncul 1:1000 misalnya gitu. Enggak. Pasti saya akan kasih skalanya 1:25.000 di UAS juga. Biar kaliannya nggak terlalu bingung. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ayo, sebelum kalian menangis pada saat UAS, silahkan puaskan sekarang. Ya, karena saya yakin banyak yang menangis ketika UAS melihat soal yang ini gitu, terutama ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Tadi kan dari Bu Tina sudah dijelaskan ada beberapa kategori dalam penentuan klasifikasi kemiringan lereng. Oke. Ini contohnya tadi. Nah, ini klasifikasi kemiringan lerengnya. Tadi yang N-nya 4, hasilnya berapa tadi kemiringan lerengnya? 3,75. 3,75. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Kalau 3,75 itu kelas kemiringan lerengnya berapa? 2. 3,75 yang ini ya berarti ya. Tuh. Kalau 3,75 yang ini berarti dia kelas kemiringan lerengnya 2 gitu. Berarti dalam karpak tersebut bagian fajel yang kalian hitung itu area tersebut kemiringan lerengnya adalah kelasnya 2 gitu nantinya. Oke. Misalnya gini nih, misalnya ya. Saya kembalikan lagi ke peta. Kan karpak yang ini kita ditekan, yang kalian coba hitung tuh. Saya coba gambar ulang. Nanti setelah beres dihitung tuh seperti ini karpaknya, kemudian ini diagonal, bukan diagonal, dibagi 4 dulu. Ya. Nah, nanti hasil peta kalian itu seperti ini. Yang N-nya 4 misalnya, yang N-nya 4 misalnya yang ini. Yang kotak ini ya. Yang kotak sebelah kanan atas. Nah, berarti kotak ini kelas kemiringan lerengnya adalah 2 gitu. Oke. Terus kalau kalian coba menghitung kotak yang kiri atas yang ini, misalnya hasil perhitungan kalian nanti kemiringan lerengnya kelasnya 3. Tulis aja 3 di sini. Gitu. Begitupun yang bawah jika hasilnya kelasnya 1,
tulis aja 1 di sini. Kalau yang ini misalnya hasilnya nanti 4, tulis 4 di sini. Gitu. Nah, peta kemiringan lereng itu seperti itu nantinya hasilnya. Oke, per 4 kotak ini berapa kelas kemiringan lerengnya? Tapi tinggal dituliskan saja di situ hasilnya. Nah, kalau yang tadi yang N-nya 13, berapa hasilnya tuh? 15% ya. 15% berarti dia masuk kelas ke berapa? 5. Kelas 5 tinggi. 5, Pak. Ini ya. 5. Dia masuknya kelas kemiringan ke-5. Kelas 5. Kalian tinggal masukkan saja kelasnya 5 berarti di sana. Oke. Ini kan menurut Sugandi, Profesor Dede Sugandi ya nama lengkapnya. Guru besar di Departemen Geografi di UPI. Terus ini, nah bedanya yang ini dengan yang tadi apa? Ini orang yang mengemukakannya sama, Sugandi. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang ini mah lebih dikelompokkan, Pak. Terhadap Ini versi pendeknya. Kalau yang tadi versi pendeknya cuma sampai 15 kan paling tinggi. Kalau yang ini versi besarnya, versi fullnya, dia sampai lebih besar dari 40 nih di sini. Oke, dia sampai 40. Nah, kalau yang tadi mah sampai 15, bagian yang tadi mah, kalau yang bagian yang ini mah sampai 40. Kalau kalian nanti di peta kalian menemukannya di bawah 15, kenapa? N-nya, persentasenya, sorry, berarti kalian juga menggunakan tabel yang tadi. Tapi kalau di atas 15, hasil dari perhitungan kalian pakainya tabel yang kedua ini. Paham maksud saya? Paham. Pemakaian tabel ini. Jadi kalau yang kurang dari 15, persentasenya kalian pakai yang tadi tabelnya. Kalau lebih dari 15, pakainya yang ini. Gitu ya. Terus selanjutnya ini kursornya hilang. Sorry. Selanjutnya slide yang selanjutnya tuh yang mana? Nah, selanjutnya yang ini beda versi. Kalau yang beda versi dengan 2 slide yang tadi. Kalau yang ini mah bukan dari Sugandi, tapi dari konservasi tanah, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Coba masukkan ke sini. Yang N-nya 4 tadi 3,75 ya. Itu dia masuknya kemana? Datar. Nah, dia kelasnya kelas 1. Ya kan? Kalau di yang tadi mah dia masuknya ke kelas 2. Gitu. Kalau yang 13 N-nya berapa? Kalau dimasukkan ke sini. Landai. Landai, Pak. Landai. Kelasnya kelas 2 kalau di sini. Kalau di yang tadi kelasnya kelas berapa? 5. Kelas 5 kalau di yang tadi mah. Makanya ketika kalian ingin menggunakan tabel ini, kalian cantumkan tabel yang mana yang dipakai. Apakah dari rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, atau pakai tabel yang Sugandi. Biar nanti yang ngecek, yang baca petanya paham. Oh ini mah pakai tabel Sugandi, makanya kelasnya segini. Oh ini mah pakainya tabel yang rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, makanya hasilnya segini. Gitu. Paham? Paham, Pak. Cukup lumayan ya materinya. Ada yang tanyakan? Itu materi terakhirnya hari ini. Seperti itu. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Belum saya masuk ke tugas ya. Silakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, Mangga. Kan itu ada beberapa tadi pengklasifikasiannya Pak. Berarti kalau kita bikin
Nyari kemiringan lereng harus dimasukin ke beberapa tabel yang ini gitu Pak. Oke. Ini kan ada beberapa tabel yang berbeda ya. Ada 2 versi lah. Ada versi Sugandi yang 2 tabel awal, kemudian versi dari yang ini, konservasi tanah. Kalian mau pakai tabel yang mana? Dari kalian saja, asal si tabel apa jenisnya disebutkan gitu. Ya kan? Mau pakai Sugandi silahkan, mau pakai yang ini silahkan. Itu mah tergantung selera saja sebetulnya. Tapi kalau lebih detail sebetulnya yang tadi, yang Sugandi yang lebih detail. Kalau yang ini lebih umum. Oke, dua-duanya ini diakui dalam ilmiah, dalam apa istilahnya dalam penulisan ilmiah. Gantung kalian mau pakainya yang mana asal dicantumkan sumbernya apa. Dalam artian kalau tabel Sugandi cantumkan Sugandinya. Orang yang baca pasti tahu, oh ini pakai tabel Sugandi. Kalau pakai yang ini cantumkan konservasi tanahnya. Jadi orang yang baca tahu, oh ini pakai konservasi tanah. Itu. Jangan tiba-tiba nanti ada sebuah peta, kemudian kelas kemiringan lerengnya disebutkan 1, 2, 3, tapi kalian patokannya tidak dicantumkan pakai Sugandi atau pakai yang ini. Nah itu yang menjadi kesalahan justru. Gitu. Dua-duanya tidak ada yang lebih bagus dan lebih jelek, tergantung kalian mau pakai yang mana. Intinya gitu. Oke? Ya Pak, nuhun. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Karena minggu depan lebih rumit dari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang satuan lahan. Kalau satuan lahan mana, nanti minggu depan kemiringan lereng yang ini akan disatukan dengan penggunaan lahan yang kemarin dari Budin. Nanti menghasilkan peta yang baru. Gitu. Makanya kuasai dulu yang ini, kuasai dulu yang penggunaan lahan, baru nanti minggu depan kita menguasai yang satuan lahan. Makanya silakan sekarang bertanya. Kalau sekarang belum paham, nanti di satuan lahan akan lebih tidak paham. Karena syaratnya harus paham di sini dulu. Gitu. Oke. Nah, ini adalah lagi arsa. Versi ketiga ya. Sugandi, terus tadi konservasi lahan, yang ini arsa. Kalau 3,75%, sorry, itu masuknya kemana di sini? Kelas B. Yang F. Oh, yang Landai berombak. Landai berombak. Landai berombak. Ya. Oh, landai berombak. Ya. Kalau yang tadi yang 15%? Agak miring. Agak miring, Pak. Miring. Itu. Agak miring. Agak miring ya, yang C. Kalau lebih besar dari 15, baru yang miring. Oke. Tergantung kalian mau pakai versi arsa, pakai versi Sugandi, atau konservasi lahan. Terserah. Yang jelas harus ditulis pakainya yang mana. Kalau yang ini mungkin agak menariknya karena memakai abjad. Kalau yang arsa, kalau yang konservasi lahan dan Sugandi memakai huruf Romawi 1, 2, 3 ya. Cukup? Karena sudah terlalu sore, sekarang masuk tugas lagi. Saya belum membaca tugas kalian yang waktu membuat denah ya. Apakah ada kesulitan di situ? Kesulitan, Pak. Bisa tapi ya. Sudah setor semua? Nggak tahu benar atau enggaknya, Pak. Ya udah Pak, tapi nggak tahu. Lama Oke. Pak, mau yang tanyain lagi Pak. Oke, gimana? Kan tadi teh buat skala petanya yang 1:25.000, ukurannya pasti 4 cm ya Pak. Kalau skala yang lain ukurannya gimana Pak? Kalau skala yang lain beda lagi, bukan 4. Jika 50.000 skalanya, itu dia karpaknya ukurannya 2 cm. Ya, kalau yang 50.000. Kalau yang kelipatan aja, kalau yang 100.000 berarti 1 cm gitu karpaknya. Diagonalnya hitung sendiri, masukkan ke rumusnya. Gitu. Apa? Oh ya siapa? Berarti kelipatan dari itunya aja ya Pak? Kelipatan. Kalau yang skalanya 12.500 berarti karpaknya 8 cm. Gitu. Oke? Kelipatan.
Ya, makasih Pak. Lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tugas. Tugas. Tugasnya untuk minggu depan. Nah, download peta rupa bumi Indonesia atau RBI dari GeoInna Portal. Pernah coba download dari GeoInna Portal? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kalau belum, saya kasih tahu sekarang caranya. Belum, Pak. Belum, Pak. Kasih tahu Belum, Pak caranya Pak. Pak. Kasih tahu, Pak. Pak. Pernah, Pak. Saya kasih tahu caranya bentar. Ya, Pak. GeoInna Portal. Siap. Caranya buka browser, kalian bisa buka browser? Muncul nggak? Ini layar Muncul, Pak. komputer saya muncul? Pak. Oke. Caranya gini ya. Kalian buka browser. Di sini misalnya baru. Terus kalian ketik di atas GeoInna Portal. Tuh. Setelah itu kalian masuk ke yang ini. Jangan yang login, kecuali kalau kalian mau bikin akun di sana boleh. Tapi kalau nggak punya akun, kalian masuk yang ini. Nah, masuk ke situsnya. Setelah itu kalian cari peta RBI. Ini. Sorry. RBI. Masukkan ke sini. Nah, di sini kalian cari yang skalanya 25.000. Yang ini 25K. Nih, kelihatan nggak? 25K. Kelihatan, Pak. Pilihan 10, 25, 50, 100, 250. Cari yang 25K. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Kalian cari mau peta yang mana. Satu kotak di sini itu adalah satu peta. Ini pulau apa nih? Pulau Jawa. Jawa, Bali, Lombok ya. Pulau Jawa, Pak. Kalau satu Indonesia seperti ini nanti. Tuh. Kalau satu Indonesia seperti ini renyah. Nah, satu kotak ini itu mewakili satu peta RBI 1:25.000. Misalnya kita pengen yang Tasik. Mana Tasik teh? Ini misalnya di sini. Nah, ini. Tinggal klik di sininya. Ini Tasik nih. Lembar 1308414. Kita klik, muncul seperti ini. Klik ininya, zip-nya atau RAM ya. Klik. Nanti dia langsung ngedownload di bawah di sini. Kalau yang pakai IDM, downloadnya pakai IDM biasanya langsung otomatis. Jadi ketika ini beres di download, kita coba buka nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini masih proses download. Ukurannya lumayan besar. Nah, ini sudah muncul. Nah, kelihatan ini folder saya? Ada Pak. Nah, ini hasilnya yang ini. Kita pindahkan dulu. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, kayak yang ini mah yang tadi ya. Hasilnya yang ini nih. Ini hasil peta downloadan barusan. Di daerah mana ini? Benar nggak tadi saya download Tasik? Tasik. Oh ya, ini Tasik ya. Tasik Malaya. Jadi seperti itu cara downloadnya. Bisa?
tinggal Geoina Portal, Bisa, terus Pak. pilih cetak RBI, terus nanti masuk ke RBI yang ukuran 25.000, baru diklik. Ini ukurannya lumayan, di atas 35 mega ya. Jadi jaringannya harus lumayan. Oke? Bisa? Insya Allah, Pak. Itu langkah yang pertama, kalian cari peta RBI-nya. Yang kedua, apa katanya? Nah, ini pertama download peta rupa bumi Indonesia dari Geoina Portal. Tergantung daerah masing-masing lah, biar gampang. Cari daerah kamu di Geoina Portal yang tadi, kira-kira sebelah mana, ya. Terus coba buat peta kemiringan lereng dari Carpath dalam peta RBI tersebut. Jadi kalian nanti setelah download peta RBI-nya, kalian pilih satu Carpath dari peta RBI tersebut, kemudian kalian bikin peta kemiringan lerengnya. Sampai disebutkan kelas kemiringan lerengnya berapa. Nah, itu tadi ya. Terus buatlah peta kemiringan lereng tersebut di kertas milimeter block. Jadi bikin kertas block. Oke. Setelah itu scan peta tersebut dan buat dalam bentuk PDF, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Caranya kan tadi saya sudah ajarkan. Satu Carpath dihitung diagonal, kemudian dihitung berapa garis konturnya. Setelah itu dihitung ke rumus. Setelah dirumus, masukkan ke kategorinya, masuknya kelas kemiringan lereng berapa. Nah, setelah itu baru difoto kan ke PDF. Gitu ya. Kalau tadi mas saya contohnya cuma satu bagian kanan atas aja dari Carpath saya tadi, kalian tugasnya keempat-empatnya dihitung. Paham juga ya? Paham, Pak. Jadi seluruhnya gitu, Pak. Jadi 4 kotak dihitungnya ya. Kalau tadi kan saya cuma mencontohkan satu kotak yang dihitung. Setelah dibagi 4 kotaknya. Iya, Pak. Kalau kalian nanti dihitungnya 4-4-nya. Terus nanti dari 4 itu kelasnya berapa semuanya, satu-satunya. Oke? Sip, kalau sudah paham, atur nuhun. Ada yang tanyakan dulu terkait tugas? Yang poin ketiga gimana, Pak? Poin ketiga. Apa poin ketiga? Yang di milimeter block kalau nggak salah. Yang di milimeter block, iya pindahkan. Kan kalian kan harus motret. Nggak mungkin kalian mencoret-coret di petanya kan? Jadi kalian pindahkan seolah-olah si peta tersebut itu di milimeter bloknya. Jadi kalian di milimeter blok bikin aja segi 4 gitu. Bikin segi 4 di milimeter blok teh. Gini ya, contohnya gini lah. Di milimeter blok kalian bikinnya seperti ini nih. Oh iya Pak, paham, kebayang. Di milimeter blok kalian bikin yang seperti ini, gitu. Nanti kalian tunjukkan di peta RBI-nya yang mana yang Carpath-nya. Kemudian kalian masukkan. Jadi ginilah, biar gampang. Bikin 2 lembar ya, di Word. Di lembar pertama kalian cantumkan peta RBI yang kalian download tadi. Terus kalian cirian. Namun cirian teh, kalian kasih ciri. Misalnya ini peta RBI kalian di lembar pertama di Word. Kalian pilih Carpath yang ini misalnya. Nah, kalian kasih ciri Carpath yang ini tuh yang mana di lembar pertama ya. Nanti di lembar kedua baru kalian menggambar yang ini. Maksud saya, biar saya bisa meng-cross check benar atau salah kalian ngitungnya gitu. Paham Pak. Baik, Pak. Misalnya ini di lembar pertama peta RBI-nya kalian masukkan, terus kalian kasih tanda kalian mau ngitung Carpath yang ini gitu. Oke, nah di lembar keduanya kalian bikin segi 4 seperti ini dan perhitungannya.
Hitungannya mah masukkannya di milimeter block outlet di bawahnya langsung. Jadi biar langsung foto nanti dimasukkan. Jadi biar saya bisa ngecek hitungnya benar apa salah gitu. Jadi di lembar kedua mah kotak ininya gambar, di bawah kotak ininya banyak tulis. Jadi foto masukkan ke Word. Jadikan PDF. Oke? Ada yang tanyakan? Ayo. Minggu depan nanti akan saya cek sama kayak Bu Tina tadi. Salah satu atau salah dua, salah tiga, salah empat kalian untuk menjelaskan tugas kalian itu apa. Apa yang sudah kalian kerjakan maksudnya. Oke? Saya rasa cukup, dikembalikan ke Bu Tina. Turun, Bu. Nuhun Pak Tio atas penjelasannya. Nah, itu rekan-rekan ya dari penjelasan perhitungan tadi terkait pada kemiringan lereng. Mohon dipahami dan mudah-mudahan Pak Tio yang materi pembelajaran sekarang Pak Tio bisa share di YouTube. Jadi rekan-rekan yang belum paham betul tidak ke chat kita, jadi pahami di YouTube akun Pak Tio saja. Begitu ya Pak Tio ya? Ya betul Bu, nanti sore saya upload ke YouTube, nanti saya share linknya di WA Group fotografi. Ya, atur nuhun. Ya gitu rekan-rekan ya. Nah, apabila yang belum paham terkait apa yang menjadi penjelasan perhitungan tadi, disimak kembali di link YouTube-nya Pak Tio. Jadi didalami, dipahami. Jadi tidak ada rekan-rekan yang japri yang udah dibahas yang tadinya. Saya harapkan diskusi dulu dengan teman-teman harus seperti apa, bagaimana ya. Kalau tidak ada penyelesaian, bolehlah ke kita. Nah, ya. Seperti itu ya. Yang pertama, diingat kembali, tugas itu download peta RBI sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang kedua, kemudian kalian nanti dibuatkan ke milimeter block ya. Jadi ada 2 lembaran yang penunjukan peta yang akan dihitung dan nanti di milimeter block untuk menghitung diagonalnya ya, seperti apa diagonal konturnya. Nah, nanti kalian di dalam bentuk PDF filenya di share di Google Classroom. Begitu mungkin rekan-rekan, nanti di minggu depan Pak Tio akan menunjuk secara random untuk bisa menjelaskan seperti tadi, untuk bisa menjelaskan hasil dari tugas yang dikerjakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:06, mohon maaf ya, rada sebetulnya merasa kurang ya waktunya kalau menghitung ya, tidak terasa. Nah, mungkin saya akan tutup perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami selaku tim teaching ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Ibu, Ibu, ya, terima kasih.